رسول محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin jamaah subuh, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali mengucapkan puji syukur kehadrat Ilahi Rabbi di mana pada subuh kelima di dalam bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, petunjuk dan hidayah sehingga kita dapat hadir bersama-sama di Masjid Al-Muttahidin untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Lalu kemudian kita akan melanjutkan pengajian sebagaimana biasanya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, di dalam bulan suci Ramadan ini, iblis dan setan melakukan berbagai macam cara supaya kita terhalang untuk datang ke masjid, apalagi duduk sebentar untuk mendengarkan kajian agama. Itu luar biasa pengaruhnya, Pak. Begitu kita selesai sholat, duduk, sudah membisikkan di telinga kita. Dan usah mendengarkan ceramah Pak Jupri itu. Itulah berputar-putar, diceritakan. Beraneka ragam cara, Pak. Oleh karena itu, saya ingin sedikit menjelaskan tentang keadaan kita ketika datang ke masjid. Nanti di akhirat, ketika berkumpul di padang mahsyar, manusia terbagi pada 3 kelompok manusia. Ada manusia bercahaya wajahnya seperti bintang di langit di malam hari. Ada orang wajahnya seperti bulan purnama, kalbadrain. Ada manusia muka seperti matahari bersinar di pagi hari atau di siang hari. Kelompok siapakah ini? Yang mukanya bercahaya seperti bintang di langit adalah orang-orang ketika mendengarkan azan terperanjak bergegas ke masjid mengambil wudhu. Begitu mendengarkan azan langsung terperanjak tempat duduknya dari aktivitas menuju tempat wudhu berwudhu lalu ke masjid. Nanti di akhirat wajahnya seperti bintang di langit di malam hari. Kemudian ada orang bercahaya seperti bulan purnama 15. Siapakah mereka? Orang-orang sudah berwudu baru azan dikumandangkan, sudah duduk sebelum azan dikumandangkan. Itulah nanti mukanya seperti bulan purnama. Kemudian yang ketiga ada wajah seperti matahari di siang hari. Siapakah mereka? Sebelum waktu masuk sudah ada duduk. Nah, itu jadi Allah memberikan penghargaan kepada hambanya dan tidak akan dirugikan oleh Allah. Apa yang kita lakukan bukan untuk Allah, untuk kita, Pak. Sebagai bekal. Apa yang kita lakukan untuk kita sendiri, tapi Allah memberikan upah. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Allah memberikan pahala kepada hambanya sesuai dengan berat dan ringannya amal. Orang yang datang duluan tentu lebih berat daripada orang ketika azan dikumandangkan. Maka itu seterusnya. Bapak dan saudara-saudara. Dan kita pastikan kita memang tertanam dalam hati kita bahwa saya berusaha untuk hadir secara berjamaah, terutama subuh. Itu ditanamkan dalam hati, Pak. Itu kan memang sudah berjanji dalam diri kita.
Saya berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan. Saya akan berusaha untuk aktif salat berjamaah di masjid, apalagi subuh. Itulah nanti niat itulah tertanam di hati, Allah memberikan hidayah. Kalau kata orang, di mana ada gembong, di situ ada jalan. Kalau ada niat kita datang ke masjid, insya Allah dimudahkan Allah. Kalau tak pernah kita berniat, jangan bakalan akan datang kemudahan. Nah itu Bapak dan saudara-saudara. Apalagi dikatakan dalam hadis bahwa raka'atinil fajr khairu minad dunya ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh lebih banyak pahalanya daripada dunia dengan isinya. Masya Allah. Itu salat sunatnya doang, apalagi fardunya, tidak usah dibilang. Apalagi di bulan Ramadan, Masya Allah. Jadi itu tergantung iman kita, Pak. Sebab ketika ada reaksi, tergantung iman kita menerimanya. Semakin tinggi kualitas keimanan kita miliki, semakin ada serangan masuk ceramah, semakin mantap aktivitas kita. Oleh karena iman itu harus selalu dijaga, selalu diperbaharui supaya dia tumbuh subur di hati kita. Kata Nabi, jadidu imanakum at-siddiq la ilaha. Asalah imanmu untuk memperbanyak ucap la ilaha illallah. Memperbanyak. Karena iman ini jangan sampai berkarat. Sebab iman ini laksana parang. Kalau parang itu tidak pernah diasah akan tumpul, akan berkarat. Macam itu juga hati. Hati ini seperti sebenang kaca. Tuh, hati ini seperti kaca. Coba di rumah kita punya dinding kaca, jendela kaca. Tiap hari kena debu. Tetapi kalau setiap hari kita lap, akan tetap tembus pandang keluar, tetap bercahaya. Tapi bayangkan Pak, kalau kita punya jendela di depan jalan raya, tiap hari kena debu, tidak pernah kita lap selama sebulan, setahun, apa yang terjadi? Akan kabur. Kata Al-Ghazali, iman itu laksana seperti lampu yang pakai semprot itu. Jadi pas itu. Kalau kita dulu orang tua dulu kita memakai lampu semprot, ada semprotnya. Tiap pagi dilap, asal pagi dilap, supaya cahaya dan lampu itu tetap bersinar keluar. Coba yang aja, kalau sebulan tidak pernah dilap itu semprotnya, tetap bercahaya, tidak tembus keluar, karena terhalang oleh debu, terhalang oleh asap tadi. Macam itu juga kita ini. Ini tiada hari tanpa dosa. Kalau hati ini tidak dibersihkan dengan taubat, maka kabur, tidak tembus kebenaran. Diberikan nasihat dan mempan. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kesempatan emas untuk merevisi diri kita, memperbaiki diri kita. Dari hari ke hari selalu kita berusaha bagaimana kualitas ibadah semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Semakin kita dari hari ke hari, dari detik ke detik sudah dekat final kita, Pak. Itu Pak Jenderal. Semakin jauh berjalan, semakin dekat apa yang kita tuju. Semakin. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring meningkatkan juga kita punya iman dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan suci Ramadan. Tidak ada yang menyangka di sini apa termasuk saya. Apakah saya masih hidup sampai tahun depan? Jangankan tahun depan, apakah umur kan sampai ke hari lebaran apa tidak? Tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Tidak ada pernah diberitahu kapan kita mati, di mana kita, apa jawabnya. Itu rahasia Allah. Cuma Muhammad tahu. Tidak ada orang diberitahu kapan mati kecuali Muhammad. Muhammad ketika sakit dikerumuni oleh sahabatnya, datang malaikat Jibril dengan malaikat maut, Israfil. Terkejut anaknya Fatimah, ya Rasulullah, siapa yang datang? Tahu tak itu yang datang? Yang datang itu Jibril dengan malaikat pencabut nyawa. Jadi abang mau dicabut? Ya katanya. Datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, kata Muhammad. Kata Muhammad, apa kabar? Salamnya kata Jibril, salamnya Allah kepada Muhammad. Kedatangan kami kemari untuk ingin mencabut nyawamu. Terserah kamu Muhammad. Kalau kena cabut lah tidak. Aku tidak berani dah. Kata Allah, kasih tahu Muhammad. Kalau mau dicabut, kalau tidak jangan. Itu Muhammad Rasulullah. Kalau kita kan tidak pernah diberitahu. Kalau kita sakit, dua kemungkinan. Kalau kita mati sehat. Tapi kadang-kadang orang sehat, dia sementara ceramah langsung lewat, langsung rebah.
Ada orang sementara baca Al-Quran dia disujuki Al-Qurannya. Ada orang sementara makan disujuki makanannya. Ada sementara orang sementara sholat jatuh dan bermacam-macam cara. Allah tidak pernah, ketika datang panggilan mati, tidak pernah bisa diundur satu detik pun dan tidak bisa dimajukan. Oleh karena itu kita hati-hati. Sebelum datang itu mudah-mudahan kita sudah berada di masjid. Berada di masjid datang panggilan Allah, berarti kita mati di rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itulah tadi sebagai pengantar. Mudah-mudahan pengantar ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa bertekad, untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita, khususnya di dalam bulan suci Ramadan. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba kembali tentang mandi. Nah, ini kajian kita lama Pak, bertahap nanti. Jadi 10 pertama kita membahas tentang fikih, 10 kedua membahas tentang tauhid, 10 tiga nanti akan membahas tentang ilmu tasawuf. Jadi tauhid ini nanti kita membahas tentang keyakinan, bagaimana akidah kita. Yang terakhir, bagaimana cara mencuci hati kita dengan berbagai macam cara, dengan melalui lewat tasawuf. Itu Pak kajian kita. Jadi mandi, perkara yang diwajibkan mandi itu ada 6 Pak, ada 6. Jadi perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Pertama, masuknya hafasyah ke dalam farji, sudah tahu artinya berhubungan. Mengeluarkan pilur atau tidak. Kalau anda kalau bertemu Pak, wajib mandi. Jangan sampai tidak usah mandi karena tidak melepaskan anunya, pilurunya misalnya. Asal ketemu barang itu wajib mandi. Apakah melepaskan pilur atau tidak, tetap wajib mandi. Itu hukumnya. Jadi yang kedua, melepaskan pilurunya. Yang ketiga, jenazah muslim selain orang yang mati syahid. Jadi kalau ada orang Islam mati dimandikan kecuali mati syahid. Orang mati syahid itu tidak perlu dimandikan Pak. Langsung dikubur berlumuran darah dengan bajunya, dengan senjatanya masuk sekali di situ. Sambil menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi orang mati syahid, syahidnya bertempur antara orang Arab dan orang Islam. Mati. Nah, seperti Zainal Hamzah. Kita kemarin melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umrah, kita melihat dengan mata kepala sendiri kubur Hamzah, pamannya Muhammad. Itu sempat dimakan hatinya oleh kafir Quraisy itu. Itu beliau tuh ketika mau dipindahkan kuburannya, tercubit dikit dengan cangkul, berdarah. Berarti memang bal ahya indallah. Orang mati saya itu tidak mati Pak, bal ahya, bahkan dia hidup. Buktinya ketika berapa puluh tahun itu, waktu pindah kuburnya itu diadakan pelebaran di di Madinah, terkena dikit kulitnya, berdarah. Darahnya segar. Itu Pak. Jadi apabila orang Islam meninggal dimandikan kecuali orang mati syahid. Jadi kuburkan seperti dengan berlumuran dengan dosa. Darahnya, bajunya mengalir menjadi saksi di hadapan Allah, mati mempertahankan ahli kalimatil haq. Itu Pak. Kemudian nifas, haid dan nifas dan melahirkan. Nah, kemudian itu tadi penyebab mandi. Ini rukun mandi. Rukun mandi ada 2. Pertama, niat ketika pertama kali membasuh sebahagian badan. Tapi sebelum kita mandi nanti ada hal-hal penting dilakukan. Jadi pertama, niat ketika pertama kali membasuh sebahagian badan. Rukun yang kedua, meratakan air ke seluruh kulit dan juga apa yang ada di bawah rambut kulit kepala. Jadi namanya mandi mandi wajib. Nah, kemudian sunnah mandi itu ada banyak. Di antaranya beristinja, membersihkan dulu badan, beristinja. Yang kedua berwudu lebih dahulu sebelum mandi. Yang ketiga menggosok semua kulit. Siapa tahu ada yang cat, ada karet, ada bola-bola karet, ada sisi ikan segala macam itu. Pastikan sebelum kita mandi, pastikan tidak ada sesuatu melekat pada kita yang menghalangi sampainya air di kulit. Itu Pak. Jadi sudah kita berwudu, menggosok semua macam, dibersihkan kuku ini, bukan bila panjang, makanya tidak boleh panjang kuku kita. Pastikan diri kita sebelum mandi tidak ada benda yang melekat badan kita yang menghalangi sampainya air pada badan kita, bersih semua. Itu jadi
Beristinja berwudu lebih dahulu sebelum mandi, menggosok semua kulit. Yang keempat, memulai dari belahan tubuh sebelah kanan. Di sebelah kanan. Yang kelima, serba 3 kali. Tuh, bapak-bapak. Kemudian syarat-syarat mandi sama dengan syarat-syaratnya berwudu. Sedangkan memakruhkan mandi itu sama dengan memakruhkan wudu. Jadi gini, dibersihkan dulu segala macam. Jadi kalau kita mandi itu Pak, diusahakan dulu sebelum kita mandi dibasahi dulu dari lutut ke bawah. Itu bertahap. Di sini tubuh kita Pak, kalau subuh tuh ada gasnya panas. Jadi caranya tes dari lutut sampai ke kaki. Setelah itu dibasahi dulu dari pusat sampai ke lutut. Kemudian dari leher sampai ke bawah. Nah, sebelum kita mandi dibasah-basahi rambut dulu supaya panas itu keluar. Jangan langsung dihantam Pak, meledak. Seperti bara api disiram air, macam itulah ada berkobar asapnya naik. Jadi cara begitu. Kalau kira-kira sudah basah, sudah dingin badan kita, sudah mulai berwudu. Seperti berwudu mau mandi, mau salat, setelah berwudu menghadap kiblat. Kita baca menghadap kiblat. Ini lafaz niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani padallahi ta'ala. Dalam hati kita, sengaja aku mandi wajib untuk mengangkat hadas besar dari seluruh anggota badan kita, fardu karena Allah. Tuh. Jadi nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani padallahi ta'ala. Sengaja aku mandi wajib untuk mengangkat hadas besar dari seluruh anggota badan kami, fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam niat kita. Mandi junub. Apa namanya junub? Junub itu selah-selah, lipatan-lipatan. Itu junub. Jadi yang namanya mandi adalah semua lipatan-lipatan badan kita harus tersentuh oleh air. Itu mandi junub. Junub ada lipatan-lipatan. Jangan sampai ada orang gemuk perutnya terlipat-lipatan karena besar terlipat, akhirnya tak kena wudu, kena lipatan tadi itu. Makanya mandi junub ditarik di pinihan supaya terkena air. Kemudian kita dalam keadaan berdiri supaya tubuh kita masuk air. Semua, jangan sampai bapak kalau sudah berwudu usahakan bersuci sebagaimana kalau cebok supaya air masuk di lubuk kita itu. Ini air yang mau masuk di telinga kita, ini semua, pokoknya tidak ada satupun anggota badan kita tidak kena air. Itu namanya mandi wajib, mandi junub. Junub itu adalah selah-selah, lipatan-lipatan. Jangan sampai ada satu atau lipat itu akhirnya tidak kena air. Itu harus semuanya kena. Nah, itu Pak bilang para wanita, kan? Ini hanya sekali yang lama Pak untuk merevisi yang sudah ada kita. Nah, jadi sunat mandi itu ada. Pertama, bersinja, berwudu lebih dahulu sebelum mandi, menggosok semua kulit untuk memastikan bahwa tidak ada lagi daki yang menghalangi sampainya air. Kemudian mulai dari belahan tubuh sebelah kanan serba 3 kali dan segala macam. Jadi 1, 2, 3. Nah, disodahkan 3 Pak. Dan ini setelah kita mandi, usahakan lagi kaki itu Pak. Dibersihkan seperti wudu terakhir. Kalau sudah mandi, usahakan lagi kita jangan sampai ada kuku kita ini segala macam tak kena air. Ya pastikan. Nah, itulah bapak dan saudara-saudara untuk mandi. Selesai mandi saudara, kemudian kita masih ada waktu, kemudian kita tayamum. Ini penting juga Pak. Nah, itu 3. Kemudian tayamum. Tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci sesuai dengan ketentuan sebagai pengganti wudhu dan mandi. Sebab-sebab yang membolehkan tayamum antara lain karena tidaknya air yang sudah dicari tapi tidak ketemu. Kita sudah berusaha mencari air, tidak ada dapat air yang tidak ada air. Seperti kita di hutan belantara di mana tidak punya air, maka bisa bertayamum. Yang kedua, takut menggunakan air. Kenapa takut? Karena ada kondisi badan kita sakit. Kalau terkena air bisa memicu bertambahnya penyakit kita. Nah, itu.
Yang ketiga, air hanya cukup untuk mengatasi dahaganya binatang yang dihormati. Jadi air hanya cukup untuk mengatasi dahaganya binatang yang dihormati. Termasuk itu, misalnya kita ada air 1 botol besar, tapi itu hanya sekedar mengantisipasi jangan sampai kita haus. Walaupun punya air tapi itu untuk diminum, maka dibolehkan juga tayamum. Kalau digunakan nanti bagaimana kalau kita haus? Jadi usah, lebih baik kita mencari air yang lain, karena ada air di botol hanya untuk kudur untuk menjaga supaya kita kalau dahaga haus atau binatang yang dihormati. Kemudian cukup untuk mengatasi itu. Itu tadi sebab-sebab. Tidak ada barangkali kita sudah. Kemudian syarat tayamum. Pertama, berusaha mencari air lebih dahulu sebelum melakukan tayamum. Itu. Yang kedua, menggunakan untuk bertayamum adalah debu yang suci lagi kering, bukan berasal dari melekat. Nah, ini duduk kalau jamaah haji nih Pak. Di mana mau cari debu di pesawat? Kita 9 dari sini ke sana 9 jam. Jadi itu di belakang pesawat, menurut ulama di depan pesawat itu bagaimanapun juga pasti ada debu. Tidak boleh tidak. Kalau coba rumah kita ditutup rapat, tidak ada hawa, ada saja seperti masjid kita ini. Ini sehari aja ini mimbar kita terlihat pasti banyak debu, padahal ditutup semua. Seperti pesawat mendarat di bandara pasti ada debu masuk, dia dianggap sudah ada debu. Jadi tayamum tunggu dulu, jadi memperbarui mana tadi itu yang menggunakan tayamum adalah debu yang suci kering, bukan basah dan melekat. Tidak basah Pak, kering, dalam kondisi kering debu itu. Ketiga, memperbarui tayamum setiap kali mengerjakan sholat fardu. Ini jadi tayamum ini bisa beda dengan wudu. Kalau wudu bisa digunakan sholat berkali-kali kalau tidak batal wudu. Tapi kalau tayamum harus masuk waktu dan satu sholat. Yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Cuman tayamum ini baru kita bertayamum setelah masuk sholat. Yang kedua cuma 1 kali dipakai, tidak sama dengan wudu. Bapak kalau memang tahu wudunya maghrib bisa sampai isya, maghrib isya. Kalau bapak sampai subuh tidak pernah kentut dan segala macam, dia sampai ke duhur. Bisa berkali-kali gunakan wudu. Tapi kalau tayamum pertama setelah masuk waktu, yang kedua hanya 1 kali sholat. Tayamum itu 1 kali waktu, duhur baik, tidak boleh asar. Kenapa? Karena itulah syaratnya, persoalannya, syarat-syaratnya. Jadi memperbaiki tayamum setiap kali mengerjakan sholat. Mau sholat maghrib 1 kali tayamum, walaupun udah batal. Nak salat isya tayamum lagi, dan begitu seterusnya. Kalau wudu bisa berkali-kali. Nah, itu Pak. Jadi itu tadi. Kemudian mempraktikkan tayamum. Nah ini Pak. Ada berbeda. Ada sampai sini baik, ada sampai sini baik. Kita mengambil umum aja Imam Syafi'i karena kita mengikuti Syafi'i. Nah, ini. Karena tayamum itu artinya membolehkan sholat. Kalau Bapak dalam kondisi junub, dalam keadaan sakit, tidak boleh pakai air, boleh kita sholat gunakan tayamum. Tayamum itu tidak mengangkat hadap besar, tapi membolehkan sholat. Ingat, Bapak itu dalam kondisi berhadap sholat. Cuma tayamum ini menggunakan tayamum untuk bisa membolehkan sholat, tetapi tetap kita dalam kondisi berjunub. Tuh, Bapak sakit berjunub, tak sholat, tak bisa mandi, gunakan tayamum. Tayamum itu mengganti daripada mandi. Tapi bukan berarti setelah tayamum kita terangkat harusnya tidak, tetap dalam kondisi beradat. Cuma tayamum tadi adalah membolehkan kita sholat. Itu Pak. Nah itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahati sholati lillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat karena Allah. Kalau debu biasanya kalau debu kan begini suratkan. Sebagaimana berwudu. Sudah?
Kedua lagi, ini letakkan begini. Sudah salat. Cuma dua, membasuh muka dengan tangan sampai siku. Ada juga mengalihkan siku itu kalau katakan dari tangan baik, ada katakan dari sampai siku, terserah bapak nak mengikut sama-sama. Tapi kalau saya bertayamum dari tangan sampai siku, sebagaimana berwudu, menurut pendapat masyarakat. Itulah Pak cara tayamum tadi. Jadi fardu tayamum pertama niat melakukan tayamum agar diperkenankan mengerjakan salat fardu. Kita bertayamum supaya kita bisa salat. Yang kedua mengusap wajah dan kedua tangan sampai siku dengan 2 kali tepukan telapak tangan sebelum dibasuh muka. Meratakan debu pada anggota badan, diusap 4 tertib. Jadi niat tayamum. Yang kedua mengusap wajah dan kedua tangan sampai siku dengan 2 kali tepukan telapak tangan. Yang ketiga meratakan debu pada anggota yang diusap, tertib. Ya tertib itu didahulukan di luka, belakangkan di belakangkan. Itu Pak. Kemudian hal-hal yang membatalkan tayamum. Pertama, apapun yang membatalkan wudu. Yang membatalkan tayamum wudu itu, yang membatalkan tayamum seperti wudu. Tentu bersentuhan segala macam. Itu jadi apa yang membatalkan tayamum macam itu juga. Apa yang membatalkan wudu macam itu juga tayamum. Jadi apapun yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, melihat air sebelum mengerjakan sholat. Ini sudah tayamum. Ada air, batal tayamum harus wudu. Kita sudah bertayamum nak salat, wah di samping kita ada air, mata air mengalir, batal tayamum. Kita harus berwudu. Nah, dikatakan sini melihat mata air sebelum mengerjakan sholat, langsung otomatis tayamum batal. Kita harus berwudu karena ketemu air sudah, walaupun kita sudah bertayamum. Yang ketiga menjadi murtad. Begitu murtad langsung batal tayamumnya. Kembali kepada agama lain. Kemudian mengumpulkan tayamum dengan wudu. Siapapun yang ada pada dirinya terdapat luka atau bisu, ada. Dengan otot badan kita tidak pernah kena, kita harus bertayamum. Kena itu kita ini kena silet, kena apa, tidak boleh kena air. Apalagi dokter mengatakan jangan sampai Pak kena air. Dokter ahlinya kalau kena air bisa menjadi bahaya, bisa menjadi apa namanya itu Pak penyakitnya tuh. Yang lama tuh semakin lama semakin benar segala macam. Jangan, maka gantinya menggabungkan antara wudu dengan tayamum. Yang tidak dikenakan air tadi itu pakai tayamum, bertayamum juga lagi, karena harus kena air. Tayamum. Karena jadi mengumpulkan tayamum dengan wudu. Siapapun yang ada pada dirinya luka atau bisul, maka orang itu wajib membasuh anggota badannya yang sehat di waktu wudu yang tidak kena luka atau bisul. Jadi semestinya kena air karena ada luka pakai tayamum. Orang wajib membasuh anggota badannya yang sehat di waktu wudu yang tidak terkena luka atau bisul. Kemudian bertayamum untuk anggota yang terkena luka atau bisul. Yang ketujuh, bagi orang yang luka memakai perban. Orang yang berada dalam keadaan dibalut hendaklah bertayamum dengan mengusap pembalutnya. Ada orang, kami tidak bisa sholat Pak. Kenapa? Ini kena balut ini bagaimana cara berwudu? Padahal hendak itulah gunanya itu pengajian supaya salat tidak tertinggal. Ada jalan keluarnya. Jadi bagi orang yang luka memakai perban, orang yang berada dalam keadaan dibalut hendaklah bertayamum dan mengusap pembalutnya dengan air yang tidak perlu mengulangi salatnya. Manakala sewaktu dibalut orang tersebut dalam keadaan suci. Lagi pula letak pembalut bukan di tempat yang menjadi kewajiban diusap waktu bertayamum. Kalau orang itu tidak demikian halnya, maka wajib mengulangi salatnya. Jadi barangkali ini pengajian hanya saya katakan tadi hanya diulangi aja Pak. Siapa tahu tadi tidak tahu bagaimana caranya kalau kena pembalut, apa dibalut dengan dokter patah atau kena silat atau kena parang, kita demikianlah barangkali Pak, karena lampu ini ada kode, kita harus mengakhirkan ceramah kita. Belum ada bapaknya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.